Dengan proses sepanjang itu 11 tahun itu kita baca ya, dan menghabiskan dana yang luar biasa. Sekarang mau direnovasi habisin uang 5 triliun. Bilang aja udah. Bilang aja emang mau pakai duit rakyat ini. Ini proyek lagi, duit lagi. Cuman gara-gara Piala Dunia umur 17. Taruhlah JIS emang nggak layak. Cari stadion yang layak. Nggak usah ngabisin duit rakyat. Kenapa? Ini yang gua kepentingan politik sampai begini ke rakyat gitu, dan rakyatnya diem aja. Kita masih bertarung masalah JIS itu Anies lah, ini percaranya nggak ada nih. Ini yang rugi rakyat, sayang. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus selalu sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke konten guys, seperti biasa jangan lupa cek deskripsi video. Di situ ada link Tokopedia untuk merchandise Babe Aldo Shop. Langsung dicek it out guys. Kaosnya kayak begini nih. Imunitas itu dari ilahi, bukan karena vaksinasi. Ada macam-macam di situ ya. Kalian cek it out aja langsung, cek deskripsi. Oke, sekarang gua masuk ke konten guys. Ya, polemik Stadion JIS yang dipakai, yang rencananya akan dipakai untuk Piala Dunia umur 17 tahun. Sebenarnya gua nggak mau ikut-ikutan ngomongin JIS ini karena itu urusan capres-capres ya. Ya, akhirnya gua terpaksa ngomong karena gua ngerasanya ya Allah, udahlah stop urusan stadion begitu cuman gara-gara dugaan politisasi olahraga gitu. Itu stadion milik Indonesia, milik anak bangsa. Udah siapa aja yang bangun deh, nggak usah bangga-banggaan. Memang hal layak untuk dipakai atau enggak gitu. Nah, ini lucu gitu. Perseteruan dua kubu politik yang korban rakyat lagi nih. Ini ada dua berita nih. Ya, yang pertama, gua harus sama-sama dari Kompas deh, biar berimbang nih beritanya. Nah, yang pertama itu berita tahun 2021 dari Kompas, libatkan 5 gubernur. Jakarta International Stadium dibangun selama 11 tahun. 5 gubernur. Udah nih, kita baca dulu ya. Kita baca dulu, biar berimbang gitu. Biar berimbang, baru kita simpulkan nanti. Jakarta International Stadium JIS, inilah proyek jumbo, syarat modal, kapital intensif, tenaga kerja, labor intensif, dan juga keputusan politik. Betapa tidak proses desain dan konstruksinya hingga menampakkan bentuk seperti sekarang ini memakan waktu lebih dari 1 dekade atau tepatnya 11 tahun. Ini artinya 5 gubernur terlibat. 5 gubernur terlibat. Jadi bukan cuma satu nih. Tapi ini karena politik nih, tahun politik. Wah, dipolitisasi nih. Terlibat dalam mengambil keputusan politik atas mega struktur yang dijadwalkan tuntas pada 2022. Kelima gubernur tersebut adalah Fauzi Bowo 2007-2012, Joko Widodo 2012-2014, Basuki Cahayapurnama 2014-2015, Jarod Saiful Hidayat 2017-2017, hingga Anies Baswedan 2017-2022. Jadi ada 5 nama gubernur di situ, termasuk yang jadi presiden sekarang, Joko Widodo.
Managing Director PDW Arsitek yang juga anggota Green Building Council Indonesia GBCI Prasetyo Adi menuturkan pembangunan JIS harus melalui proses dan sejarah panjang. Kurun 11 tahun adalah perhitungan proses desain dan konstruksi. Untuk sampai tuntas dan diresmikan masih dalam kalkulasi, meski ditargetkan 2022 mendatang. Ingat, ini berita 2021 ya. Tio, sapaan akrab Prasetyo Adi bercerita tahun 2010 PDW Arsitek memenangi kompetisi desain arsitektur JIS yang dirancang oleh 3 arsitek yaitu Muhammad Gito Wibowo, Dia Fatma serta Nur Hidayat Adham. Dari ketentuan sayembara yang ditetapkan pada tahun itu, desain JIS telah mengalami banyak perubahan dibandingkan tahun 2019. Desainnya aja udah banyak perubahan itu waktu prosesnya. Nih orang nggak tahu tuh, sekarang pokoknya JIS nggak layak JIS ini. Nanti kita simpulin. Ini gua nggak dukung siapa-siapa, enggak. Yang rugi rakyat tetap nih. Perseteruan 2 kelompok politik ini, yang rugi rakyat. Tahun 2010 JIS dirancang dengan kapasitas 50.000 orang, dilengkapi trek atletik, tidak beratap, dan berlokasi di tengah jalan. Sementara pada desain 2019, daya tampung JIS ditambah 32.000 orang menjadi 82.000 penonton, sehingga total kapasitas JIS sama dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK Senayan. Selain itu JIS dirancang hanya memiliki lapangan sepak bola, atap dibuat otomatis bisa dibuka tutup, serta lokasi bergeser ke arah barat. Dengan demikian, akses penonton menggunakan taman bersih manusiawi wibawa BMW yang ada di seberang lahan, lanjut Tio. Nah, lu lihat tuh perencanaannya nih. Mundur ke belakang pada kurun 2011-2013, hasil karya PDW Arsitek yang memenangi kompetisi mengalami pengembangan desain, terutama pada interior yang dirancang oleh PT Arkonin. Hingga berlanjut 5 tahun kemudian, keseluruhan desain stadion dirancang ulang oleh beberapa pihak, diantaranya PT Jakarta Konsultindo, PT Malmas Mira Teknik, Bureau Happold, Timi Setiawan, serta Muhammad Gito Wibowo dan Reza Kaidi dari PDW Arsitek. Konstruksi fisik JIS baru dimulai pada 2020 yang dikerjakan oleh 3 kontraktor dengan skema kerjasama operasi KSO dan 1 konsultan bangunan yakni PT Penta Rekayasa, Penta Arsitektur. KSO yang membangun mega proyek milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini meliputi PT Wijaya Karya, TBK, PT PP Persero TBK, serta PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama TBK. Terintegrasi transportasi publik. Kini perkembangan konstruksi JIS telah memasuki pekerjaan kerangka atap. Targetnya Agustus-September 2021 tahapan pembangunan fasad atap atau rupa bangunan diproyeksikan selesai. Dengan demikian, tahun 2022 mendatang, konstruksi mega proyek ini diharapkan tuntas secara keseluruhan. Tio mengungkapkan, JIS bukan sembarang stadion, melainkan mengadopsi nilai-nilai bangunan hijau. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan desain Green Ship Platinum dari GBCI dan Yodaya Green Building Consultant. Ini nggak dibangun sembarangan gitu. 5 gubernur, ya prosesnya panjang. Selain itu, JIS dinilai ramah pejalan kaki dan terintegrasi transportasi publik sehingga dapat meminimalisasi penggunaan kendaraan pribadi. Tahap awal, bus Transjakarta akan beroperasi menghubungkan JIS dengan lokasi-lokasi penghubung. Sementara untuk jangka menengah akan ada kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek MITJ. Adapun jangka panjang, JIS akan dilengkapi dengan moda raya terpadu MRT serta lintas raya terpadu LRT. Untuk diketahui, anggaran yang digunakan dalam membangun stadion ini senilai 4,08 triliun. Ya, sampai di sini kita melihat bahwasanya kita harus open minded ini. Gue nggak ada urusan sama kubu politik, tapi coba perhatikan gitu. Ini yang rugi rakyat, itu udah habis 4,8 triliun dengan proses yang sepanjang itu. Ternyata dinilai tidak cocok. Lalu ada berita begini. Nih JIS dan Piala Dunia U17 renovasi untuk stadion 5 triliun rupiah. Gak masuk di akal gue, guys. Ini proses panjang yang kita baca nih. Ini masih panjang lagi nih. Mau ditambahin lagi? Mau ditambahin? Baik. JIS dibangun di atas lahan seluas 221.000 meter persegi. Stadion ini dirancang dengan kapasitas 82.000 penonton. Dilengkapi atap buka tutup secara otomatis. Mekanisme buka tutup atap otomatis ini merupakan yang pertama di Indonesia.
Tak hanya itu, terdapat juga sky viewing deck di ketinggian 70 meter. Beberapa stadion kenamaan dunia juga menerapkan kemampuan serupa. Salah satunya Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Amerika Serikat. JIS menjadi stadion pertama di Indonesia yang menggunakan rumput hybrid turf untuk lapangannya. Rumput ini merupakan percampuran antara alami dan sintetis. Stadion modern ini dirancang sedemikian rupa sehingga membuat jarak tribun dan lapangan lebih dekat dengan 3 tingkatan, yakni lower tribun, middle tribun, dan upper tribun. JIS juga memiliki beberapa fasilitas tertentu seperti 2 fasilitas lapangan latihan, restoran, ruang VIP, serta ruang ganti mewah. Udah lengkap nih, 4,08 triliun. Demikian halnya dengan fasilitas lainnya seperti lahan parkir yang bisa menampung 800 mobil di parkir VIP dan VVIP yang diperuntukkan bagi para pemain sepak bola dan 100 bus di lahan parkir. 100 bis bisa di lahan parkir. Di sekitar stadion kelak akan dibangun sejumlah fasilitas umum dan sosial yang mengutamakan seni, budaya, dan lingkungan. Dengan proses sepanjang itu 11 tahun itu kita baca ya, dan menghabiskan dana yang luar biasa. Sekarang mau direnovasi habisin uang 5 triliun. Bilang aja udah. Bilang aja emang mau pakai duit rakyat ini. Ini proyek lagi, duit lagi. Cuman gara-gara Piala Dunia umur 17. Taruhlah JIS emang gak layak. Cari stadion yang layak. Gak usah ngabisin duit rakyat. Kenapa? Ini yang gua kepentingan politik sampai begini ke rakyat gitu. Dan rakyatnya diem aja. Kita masih bertarung masalah JIS itu Anies lah. Ini perkara nggak ada nih. Ini yang rugi rakyat sayang. Yang rugi rakyat. Dibangun 11 tahun. 5 gubernur ada terlibat di situ. Habis dana 4,08 triliun. Sekarang mau direnovasi gara-gara Piala Dunia umur 17 tahun. Habis dana 5 triliun. Nggak masuk akal nih bangsa nih. Begini cara bernegara nih. Ya Allah. Ini kita baca yang ini nih. Ya Allah. Jakarta International Stadium akan menjalani renovasi menjelang pergelaran Piala Dunia umur 17 2023. Hal ini dilakukan demi membuat stadion yang memakan biaya 5 triliun tersebut memenuhi standar safety dan security FIFA. Segitu tadi itu belum standar gitu ya. Iya dah. Udahlah, gua bacanya udah males gue. Ngebacanya aja males gue. Tapi nggak adil gua kalau nggak baca. Ya Allah. Piala Dunia umur 17 tahun 2023 bakal bergulir di Indonesia walau FIFA belum mengeluarkan tanggal resmi kompetisi. PSSI mengutarakan bahwa waktu penyelenggaraan turnamen usia muda itu adalah 10 November 2023 sampai 2 Desember 2023. Gara-gara ini ngabisin uang rakyat 5 triliun lagi. Padahal ini udah ngabisin 4,08 triliun. Masuk di akal lu tuh. Uang rakyat lagi dipakai. Tuh, lu lihat dah tuh pemerintah kita nih. Cuman gara-gara dugaan perseteruan politik antara kubu Pak Jokowi sama kubu Pak Anies. Rakyat juga yang jadi korban. Opsi menjadikan JIS sebagai venue Piala Dunia umur 17 muncul seiring ada isu bentrok jadwal dengan grup band asal Inggris Coldplay yang akan mentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2023. Stadion Utama Gelora Bung Karno sedarinya merupakan salah satu dari 6 venue penyelenggara Piala Dunia umur 20 2023 yang batal bergulir di tanah air. Namun JIS mempunyai beberapa catatan yang dikatakan tak memenuhi standar minimal FIFA, apalagi jika dibandingkan dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno, sehingga harus diperbaiki atau direnovasi. Gimana? Tadi kita baca di sini keterangannya itu satu-satunya stadion. Nggak masuk akal, tolong. Cuman gara-gara terus mau ngabisin uang 5 triliun lagi buat stadion. Ya Allah, tolong dong tokoh-tokoh politik, stop yang begini, jangan ngorbanin rakyat mulu dong. 5 triliun buat apaan? Taruhlah, udahlah, gue nggak mau baca, bodo amat. Taruhlah JIS nggak layak, ya udah cari stadion lain dah gitu. Atau Coldplay-nya yang pindah ke JIS deh. Supaya nggak ngabisin duit 5 triliun. Ini bukan lagi cuman gara-gara perseteruan kubu politik Pak Jokowi sama kubu politik Pak Anies jadi begini. Terus rakyat lagi yang korban. 5 triliun lagi uang itu dari APBN deh tuh ya. Uang rakyat lagi itu ya. Keadaan rakyat dalam keadaan begini ngabisin 5 triliun lagi cuman gara-gara stadion untuk Piala Dunia umur 17. Nggak masuk akal sayang. Udahlah, nggak masuk akal buat gue. Daya gitu aja daya. Ya kalian mikir dah, emang nggak masuk akal nih bangsa, bingung mau aneh tapi ini Indonesia. Dah ya, dah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya gue bilang guys, siapa saja deh ini tokoh politiknya coba nih, ayo, woi, buat rakyat napa? Jangan cuma karena gengsi beda kubu politik, sekali-sekali karena rakyat gitu nah. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lo tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti deh tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.